Halo Talabers, kayaknya lagi musim nih istri-istri atau anak pejabat yang kegep lagi flexing di media sosial. Udah tahu jari netizen levelnya hampir setara sama FBI. Kali ini yang kena apesnya adalah keluarga dari wali kota Balikpapan, Rahmat Masud. Khususnya sang istri yang kedapatan pakai barang-barang mewah. Eits, sabar dulu. Netizen kita mah baru tahu luarnya udah teriak duluan. Ah, duit negara tuh. Hey, gak bisa apa sehari aja gak berprasangka buruk sama orang. Rahmat sendiri bukan orang yang baru kayak pas menjabat sebagai wali kota, melainkan sosok figur pebisnis asli bumi Balikpapan. Sah-sah aja dong kalau istrinya pakai barang-barang mewah, masih gak percaya? Nih, asal kalian tahu aja ya, keluarga Masud alias keluarga besar Rahmat di Balikpapan merupakan keluarga terpandang yang punya lini bisnis di mana-mana. Plus, beberapa di antaranya juga sukses sebagai politisi. Kakak dan adik kandungnya yaitu Hasanuddin Masud, Rudi Masud, dan Syaharia Masud masing-masing merupakan anggota dewan baik di tingkat pusat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Abdul Ghafur Masud yang gak lain merupakan adik dari Rahmat juga sama-sama duduk di tampuk kekuasaan sebagai pimpinan wilayah, tepatnya sebagai Bupati Penajam Pasar Utara. Udah pada tahu kan wilayah itu bakal dijadikan apa? Yap, Ibu Kota Nusantara. Pria kelahiran 12 Mei 1976 ini gak cuma mendompleng nama keluarga besarnya aja buat jadi orang nomor 1 di kota minyak tersebut. Sebelum jadi wali kota seperti sekarang, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Tridharma Balikpapan ini sebenarnya lebih dahulu menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha kelas kakap. Beliau ini adalah pemilik dari perusahaan bernama PT Sinar Pasifik. Dari penelusuran kita sih, perusahaan ini bergerak di bidang perkapalan, pertambangan, dan pengeboran minyak dan gas. Udah lingkup kerjanya bukan bisnis ecek-ecek, udah stabil dan mapan pula dari tahun 1990. Gila ya, gimana gak tajir coba? Tapi nggak berpuas diri di dunia bisnis, Rahmat justru menambah pengalamannya melalui jalur politik dengan bergabung ke Partai Golkar. Bergabungnya dengan partai beringin tersebut jadi manuver penting, mengingat partai itulah yang menjadi tunggangannya saat berhasil menembus kursi wakil wali kota Balikpapan di tahun 2016, mendampingi incumbent saat itu Rizal Effendi. Karena partnernya sudah masuk periode kedua, jelas di periode berikutnya nggak ada kontestan yang sedikit lebih diunggulkan. Ketua Forum Takmir Musola dan Masjid Balikpapan ini kemudian mengambil celah tersebut untuk kemudian menjadi calon wali kota untuk periode 2021 hingga 2024. Di tangannya pula, Balikpapan bisa menjadi kota dengan perekonomian terbaik di Kalimantan. Ya udah seharusnya gitu dong, toh Balikpapan ini merupakan kota tersibuk sekaligus pusat bisnis dan industri di bumi Borneo. Itu bukan cuma bualan kampanye doang. Secara matematis, Balikpapan punya pendapatan domestik regional bruto per kapita terbaik ke-6 di Indonesia dengan nilai 160 juta rupiah. Darah pebisnis emang beda ya, jadi nggak usah julid kalau istrinya doyan mengoleksi tas mahal. Contohnya aja handbag dari brand Fendi ini, yang bandrolnya nyampe 56 juta rupiah. Jangan kira cuma satu, orang yang punya tas harga puluhan juta jelas nggak cuma punya koleksi sebiji doang. Buktinya nih, buat jogging aja si ibu pakai pouch dari Christian Dior. Jangan kaget lihat harganya ya, 36 juta rupiah. Dibeliin Yamaha NMAX aja masih kembalian tuh, ngeri banget. Tapi yang namanya buah pasti jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sang buah hati juga nampaknya ketularan hobi ibunya yang doyan ngoleksi tas mewah. Harganya juga gokil-gokil. Ada dari Louis Vuitton seharga 45 juta rupiah, dari Christian Dior seharga 64 juta rupiah, dan masih banyak lagi.
Nggak cuma itu, wanita bernama Cindara Rahmat tersebut juga kerap tampil di sosial media dengan mobil-mobil yang harganya mencengangkan. Pertama, ada BMW seri 6 convertible ini, yang dulu harga barunya bisa mencapai 2 miliar rupiah lebih. Buktinya ada salon mewah super nyaman dari Mercedes-Benz E-Class W212 pre-facelift yang nampaknya jadi tunggangan sehari-hari dari Dara cantik satu ini. Di suatu kesempatan pula, putri dari pasangan Rahmat dan Nurlena tersebut juga pernah kelihatan lagi naik sebuah Rolls-Royce Dawn Convertible Ultra Luxury dari pabrikan asal Inggris yang harganya kurang lebih 20 miliar rupiah. Tapi khusus buat yang ini kayaknya dipakai di suatu destinasi liburan deh. Soalnya dari foto yang terlihat mobil ini berformat setir kiri. Jadi jangan harap kalau mobil-mobil tadi ada di laporan harta kekayaan sang ayah. Soalnya di dokumen tersebut cuma tertera 4 unit kendaraan roda 4. Ya emang mobil-mobil mahal juga sih, tapi nggak sampai Rolls-Royce kok. Keempatnya adalah mobil yang tertulis sebagai BMW Jeep tahun 2010 bernilai 1,2 miliar rupiah. Kalau dilihat dari tipe dan kisaran harganya, kemungkinan ini adalah sebuah BMW X5. Next, ada Mitsubishi Minibus tahun 2006 seharga 100 juta rupiah. Kalau yang ini ada dua kemungkinan, antara Mitsubishi Grandis atau Mitsubishi Kuda, yang sama-sama merupakan line-up MPV dari Mitsubishi di era tahun segitu. Expander belum lahir ya, Shay? Dipikirin aja belum? Berikutnya ada Toyota Alphard serta Jeep Wrangler yang sama-sama keluar di tahun 2012 silam. Total keempat mobil ini punya nilai 2,6 miliar rupiah. Sekitaran sepertiga dari nilai harta berupa tanah dan bangunan yang nilainya ada 6,5 miliar rupiah. Itu belum ketambahan sama harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas yang juga nggak kalah banyak. Kalau di total jumlah keseluruhannya, Rahmat punya harta sebesar 11,6 miliar rupiah. Mengingat beliau ini merupakan bos dari perusahaan mapan, plus keluarganya memang saudagar dari dulu, nggak mencurigakan lah ya.